Sorot mata Putri Cala kembali terlihat ganjil. Ia tidak menanggapi pertanyaan Raden Kuning. Tubuhnya yang masih belum bebas dari totokan membuat dirinya tak bereaksi. Apa yang baru saja dilihat Raden Kuning tadi adalah nyata. Bagaimana bisa seorang manusia bicara dengan ular? Semakin melihat banyak keanehan yang ditimbulkan gadis bersisik itu, semakin penasaranlah Raden Kuning. Engkau banyak sekali menyimpan rahasia, Putri Cala. Seandainya rahasiamu itu tidak kau pendam sendiri, tentunya dirimu akan lebih berguna dari sekarang. Raden Kuning bergumam kecil. Hari telah larut, Raden Kuning akhirnya terlelap. Sinar purnama tak mampu menjangkau hingga ke atas langit-langit gua di mana mereka berdua beristirahat. Batu berjajar yang ada di dalam gua itu memang sangat cocok untuk tempat melepas lelah. Selain tempatnya tersembunyi, tidur di atas batu berjajar itu dapat mencegah dari serangan binatang buas. Raden Kuning yang kelewat capek tidak merasa aneh dengan kedatangan ular kobra yang tadi diajak bicara oleh Putri Cala. Seharusnya jika ia waspada, tentunya ia akan heran bagaimana ular kobra itu bisa sampai di atas batu. Padahal tempat itu cukup tinggi dan di bawahnya terdapat batu-batu runcing. Dengan alasan yang sama, Raden Kuning akhirnya terlelap tanpa merasakan adanya ancaman dari gadis bersisik yang memiliki kemampuan aneh itu. Lewat tengah malam, terdengar suara mendesis-desis. Ternyata di atas batu berjajar kini telah dipenuhi ular berbisa. Seekor ular kobra menjulurkan lidahnya yang bercabang ke bagian tubuh Putri Cala. Seketika itu juga, gadis aneh itu terbebas dari totokannya. Jarak antara dirinya dengan Raden Kuning tertidur tidak terlalu jauh. Batu tempat mereka mengaso memang tidak seberapa besar. Gadis aneh itu kemudian memeletkan lidahnya seperti ular seakan memberi perintah kepada ular berbisa yang terus berdatangan. Sontak ular-ular melata menuju Raden Kuning yang masih belum sadar terancam bahaya. Perlahan tapi pasti puluhan ular besar dan kecil mendesis mendekati tempatnya terlelap. Seekor ular weling yang tiba lebih dulu, langsung menggigit kakinya. Tiba dari balik pakaian Raden Kuning memancar cahaya terang yang menyerupai kepala ular. Cahaya itu menakuti ular kecil yang baru akan menancapkan racunnya ke tubuh Raden Kuning. Ular weling kemudian mundur ke belakang. Ular berbisa lainnya juga tak berani mendekat lagi. Mereka mendesis-desis saja tanpa berani menyerang Raden Kuning. Suara puluhan ekor ular itu mengejutkan Raden Kuning yang kemudian terjaga dari lelapnya. "Ai, engkau benar-benar bisa mengendalikan ular berbisa. Tak mungkin ular-ular ini datang bersama-sama ke tempat ini jika tidak ada yang memanggilnya. Nah, kau Putri Cala, sejak kapan kau terbebas dari totokanku?" Raden Kuning berteriak keras untuk menutupi rasa jijiknya karena kehadiran ular berbisa yang berbau amis itu. Dari balik pinggangnya, Raden Kuning kemudian mencabut keris Kiai Layon yang tadi telah menolongnya. Ya, keris ini memang berkhasiat untuk menangkal racun dan segala macam hewan berbisa. Melihat Kiai Layon terhunus, ular-ular itu ketakutan. Mereka segera menjauh berjalan ke belakang Putri Cala, lalu menghilang di gelapnya malam. Ternyata di dinding batu berjajar itu terdapat celah yang menghubungkan gua ini dengan tempat lain. Dari sanalah ular-ular berbisa itu berasal. Kiai Layon ternyata bukan hanya membuat takut ular berbisa, Putri Cala yang melihat pamor keris pusaka itu juga terlihat takut luar biasa. Ia beringsut ke belakang dan melarikan diri. Tubuhnya merayap meniru gerakan ular. Tiba-tiba ia menghilang dari pandangan. Tak mau kehilangan jejak, Raden Kuning segera mengejar Putri Cala. Dengan menggunakan cara yang sama ia merayap menuju tempat ular-ular berbisa menghilang. Karena tergesa-gesa ia tidak lagi memperhatikan jalan yang dilaluinya. Akibatnya Raden Kuning terperosok ke dalam lubang yang tertutup oleh daun yang tumbuh liar di dinding gua. Tubuhnya meluncur cepat ke dalam lubang yang semakin lama semakin membesar. Raden Kuning hanya bisa mengikuti laju luncuran. Lubang itu panjang dan berkelak-kelok. Biur, di dasar lubang ternyata terdapat telaga berair jernih. Tubuhnya meluncur masuk ke dalam telaga. Meskipun hari masih gelap, tetapi air di danau itu terasa hangat dan menyegarkan. Raden Kuning segera berenang ke tepi. Ia duduk bersandar di dinding gua. Tempat itu tak ubahnya seperti laguna air tawar. Telaga yang indah itu terbentuk secara alami dan di sisi telaga terdapat tanah berpasir seperti di pinggiran pantai. Cahaya purnama nampak indah menyinari danau. Sinarnya menerobos masuk melalui celah-celah atap batu. Raden Kuning takjub dengan keindahan tempat itu. Matanya mencari ke sekeliling dan ia melihat Putri Cala ada di sisi lain telaga. Gadis bersisik itu memandanginya dari kejauhan. Matanya tak liar lagi.
Sungguh jelita gadis yang berperilaku aneh itu jika dipandangi dari kejauhan. Tak nampak sisik di sekujur kulitnya. Rambutnya yang lurus panjang mengingatkan Raden Kuning akan seseorang yang ia lupa siapa dan ada di mana. Ah, mengapa aku masih tidak ingat siapa sebenarnya aku, dari mana aku berasal dan bagaimana aku bisa sampai di sini. Raden Kuning memegangi kepalanya. Terlihat jelas bahwa ia berupaya untuk mengumpulkan kenangan-kenangan lama yang terkadang melintas di kepalanya. Tetapi kenangan itu tetap tak dapat diingatnya. Seperti saat ini, ketika ia melihat wajah cantik Putri Chala. Hei, kesinilah. Jangan engkau jauh dariku. Aku tak kenal siapa engkau. Mengapa pula engkau ada di sini bersamaku? Gadis itu menjawab ajakan Raden Kuning. Tak nampak lagi ketidakwarasannya. Raden Kuning kemudian mencari ranting-ranting kayu yang ada di sekitar telaga. Ia menemukan beberapa ranting kering dan dibawanya ke tanah yang berpasir. Ketika api yang dibuat Raden Kuning membesar dan memberi hangat, Putri Chala perlahan-lahan mendekati dirinya. Pada jarak yang cukup aman dari jangkauan Raden Kuning, ia berhenti. Kemarilah, mendekat ke perapian. Aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin mengobatimu. Engkau bukan orang jahat. Lalu mengapa engkau menculikku? Meskipun aku mendapat perlakuan tak baik di kampungku, perbuatanmu menculikku itu tetap saja tidak dapat dimaafkan. Gadis itu terisak. Saat ia sadar seperti ini, Putri Chala tak ubahnya seperti manusia normal. Aku kasihan melihat penderitaanmu. Tidak ada harapan kau bisa sembuh dengan cara seperti itu. Jika caraku ini salah, maafkan aku. Samar-samar aku sempat mendengar akan perihal ayah angkatmu yang dijadikan sandera oleh ayahku. Pastilah niatmu menculikku waktu itu adalah sebagai alat tukar untuk keselamatan ayahmu. Memangnya aku tak tahu apa maksudmu itu? Ya, aku akui, aku tak punya cara lain untuk mengerjakan dua hal sekaligus. Dengan membawamu pergi untuk diobati, aku juga bisa memastikan bahwa ayahku terjaga di kampungmu. Engkau pasti tahu, kaki tangan ayahmu itu adalah perompak-perompak sadis. Tetap saja, niatmu tidak tulus. Aku malas bicara lagi denganmu, ujarnya merajuk. Raden Kuning sempat melirik wajah Putri Chala ketika ia merajuk seperti ini. Sungguh wajahnya semakin menarik untuk dipandang. Kedua anak muda itu akhirnya tertidur di dekat perapian. Mereka tak lagi bicara karena pertengkaran kecil tadi. Matahari pagi menerangi telaga indah itu. Putri Chala terlebih dulu bangun dari mimpinya. Ia langsung bermain di dalam air telaga yang jernih. Raden Kuning terjaga karena mendengar suara kepakan air. Perutnya berbunyi kriukan, pertanda lapar yang sangat. Raden Kuning mulai khawatir. Telaga yang indah ini tak ubahnya seperti penjara alam. Mereka tak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Ia mulai mencari sumber makanan di sana. Tempat itu ternyata banyak ditumbuhi jamur. Hei, Putri Chala, ayo ke sini, kita petik jamur untuk makan hari ini. Suaranya menggema. Orang yang dipanggil kemudian berenang ke tepian. Rupanya ia juga merasakan lapar yang sama dengan Raden Kuning. Tanpa menunggu lagi, Putri Chala duluan memetik jamur berwarna putih kecoklatan itu. Dengan lahap ia memakannya. Raden Kuning yang datang menyusul akhirnya juga ikut memetik jamur itu dan memakannya. Lezat sekali jamur itu. Rasanya kenyal tak kalah enak dengan daging ayam hutan. Mereka berdua menyantap jamur dan minum air dari rembesan dinding gua. Setelah kenyang, Raden Kuning kembali ke tempatnya semula membuat perapian. Diliriknya gadis aneh itu mengikutinya dari belakang. Akan tetapi baru berapa langkah berjalan, tiba-tiba mata Raden Kuning berkunang-kunang. Kepalanya pusing dan ada hawa hangat yang menjalar ke dalam tubuhnya. Putri Chala juga merasakan hal yang sama. Hawa panas itu mendatangkan sensasi yang berbeda. Terlebih ketika Raden Kuning melirik ke arah Putri Chala. Di matanya saat itu gadis bersisik itu seperti bidadari yang turun dari kahyangan. Dia cantik sekali. Belum sempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dilihatnya Putri Chala terjatuh. "Tolong aku!" teriakannya menyadarkan lamunan Raden Kuning. Bergegas ia menghampirinya. Namun ketika ia memeriksa denyut nadi gadis itu, hawa hangat dalam tubuhnya membuatnya melayang tak tentu rimbanya. Darah mudanya berdesir kencang. "Aih, apa yang terjadi dengan diriku?